sendiri, RPJMD, RPJMD sama RKPD. Ada yang kelompok lagi dokumen perangkat daerah yang menjadi acuan perangkat daerah dan menilai kinerja perangkat daerah sebagai bawahannya kepala daerah, ya, mendukung pencapaian visi misi tujuan dan sasarannya si bupati, wali kota terpilih atau gubernur terpilih. Hari ini itu yang akan kita bahas. Nah, kemarin kan RPJMD, RKPD. Apa sih sebetulnya RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang merancangkan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan serta rencana kerja pendanaan 1 tahun dengan berpedoman pada RKPD dan program strategis nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bapak Ibu, kemarin sudah jelas saya kasih tahu bahwa RPJMD itu sampai level program. Kalau dibaca ini biasanya begini Bapak Ibu, teknis membaca sesuatu itu jangan ditelan bulat gitu, tapi dimaknai unsur-unsur yang terkandung di dalam kalimat itu. Paham nggak maksudnya? Kalau kita baca kerangka, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, itu bermakna bahwa RKPD ini itu lebih operasionalisasi dalam 1 tahunan, karena dia disebut 1 tahunan, 1 tahun. Berarti sudah mendekati kerangka ekonomi dan keuangan daerah, kondisi ekonomi dan keuangan daerah yang diramal, dibilang tidak ramal RPJMD, yang diproyeksikan di RPJMD tadi di tahun itu. Ingat ya kemarin? Kemarin kan kita bicara kerangka keuangan daerah itu adalah gambaran umum keuangan di bab berapa itu? Bab 3. Kan kemarin itu kan memproyeksikan kapasitas, ya, kapasitas fiskal daerah untuk mendanai kegiatan selama 5 tahun. Waktu dia memproyeksikan kapasitas fiskal, Pemda ini, tempat Bapak ini, itu ada unsur-unsur indikator makro. Faktor inflasi berapa persen? Kan begitu? Laju pertumbuhan ekonomi berapa persen? Ya kan? Kan nggak mungkin tidak ada proyeksi kapasitas fiskal berdasarkan indikator makroekonomi. Karena tingkat inflasi sangat mempengaruhi nilai uang. Ya, pendapatan daerah, pendapatan kantong Bapak ini sangat terpengaruhi oleh situasi konjungtur ekonomi di luar. Benar nggak? Ya kan? Maka daerah pun meramal kapasitas fiskal itu. Kalau tahun lalu katakan 2,5%, maka 2,5% itu di plus faktor inflasinya berapa? Supaya kita bisa pasti menetapkan itu 2,5%. Sudah terkandung di sana pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, itu diperhitungkan. Nah, maka diproyeksikannya kemarin 5 tahun kan, yang saya buat kemarin berapa persen alokasi mengikat, ya, kapasitas fiskal real. Nah, Ibu kemarin ini Ibu tanya itu kapasitas fiskal real, itu ada di Permendagri lapangan menghitungnya, ya, pendapatan kita yang kita proyeksikan ditambah dengan transfer dana cadangan yang akan digunakan, di plus sisa lebih, dikurangi belanja mengikat, ya, dan komitmen belanja. Yang mengulis saya kalau mencatat, saya ulangi kapasitas real fiskal capacity itu di 86. Itu total pendapatan daerah semua dari transfer, PAD, dan gitu ya, dana pendapatan ditambah dana cadangan yang mau digunakan pada tahun itu, ya, ditambah sisa lebih perhitungan anggaran, dikurangi belanja, ya, wajib dan mengikat. Itulah dana yang siap dipakai untuk mendanai visi misi kepala daerah. Kemarin kan saya
Mudah-mudahan sejarah ini tidak dilakukan. Belanja wajib dan mengikat. Transfer dana cadangan itu pembiayaan, penerimaan pembiayaan. Silpa itu penerimaan pembiayaan. Komponen silpa itu macam-macam. Hati-hati, gitu. Tapi itu ada pihak ketiga punya. Pihak ketiga punya ada di sana. Tentu itu nanti keluarnya di belanja wajib mengikat. Kan dikeluarkan di belanja wajib mengikat ini. Berarti di belanja wajib mengikat tadi yang saya katakan semalam 20% apa? Beli 10% kesehatan, gaji katakanlah 25% ya. Gaji tunjangan. Gaji plus tunjangan, SPM katakanlah 5% ya. Ya kan? Gitu. Operasi dan pemeliharaan 5%. Yang namanya silpa mengikat tadi, silpa yang di sini kewajiban-kewajiban kita kepada daerah bagi hasil misalnya ke desa. Ada dana desa namanya apa? Dana bagi hasil. ADB. Alokasi dana bagi hasil desa. Oh, ADB. Wele. ADB. Sudah memutih rambutku. Loh ini kan yang dilakukan bapak-bapak ibu-ibu di daerah, ya. Ada dana desa, alokasi bagi hasil lah, katakan itu 2% misalnya ya. Nah, inilah semua setelah dapat dananya XXX, dialokasikanlah ke sini. Sehingga terakhir kemarin bantuan hibah dan bantuan sosial. Jadi yang namanya belanja yang mengikat itu ini baru sisanya nanti inilah yang terakhir setelah ini belanja wajib mengikat. Jadi 1, 2 dari total ini. Nah sekarang saya cerita belanja transfer dana cadangan. Pemda itu nggak punya uang, tapi dia ingin membangun gedung kantor karena gedung kantornya tidak representatif. Tapi menghabiskan dana cukup besar, 5 miliar. Kalau diambil, jangan 5 miliar, 15 miliar. Kalau diambil seketika, mengurangi belanja-belanja lain kalau hanya 1 tahun. Dan pembangunan nggak mungkin 1 tahun gitu loh. Ngerti nggak Bapak Ibu? Dia bilang, udahlah, saya tahun ketiga saya bangun. Tapi tahun pertama, tahun kedua perencanaan, desain segala macam dulu. Nah, janji tahun ketiga kan bangunnya. Dibuatlah perda pembentukan dana cadangan pembangunan sarpras pemerintahan. Judul apa itu? Karena pembentukan dana cadangan itu harus disepakati dengan DPRD, mengurangi duit daerah untuk dialokasikan ke situ sampai nanti masa pembangunan, ya. Nah, tahun pertama sisihkan 5M, tahun kedua 5M, tahun ketiga ongoing proses tetap 5M, jatuhnya 15 miliar. Kalau kita kasih 0, 150M lah. Terlalu sedikit dialokasikan 5M pakai dana cadangan ya. Udah 150M. Berarti menyisihkan ini berarti tulisan rasakan. Bentuk APBD itu adalah pendapatan, belanja, surplus defisit, baru penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan, pengeluaran. Di sini pembiayaan apa? Neto. Ya. Nah, kan tadi kita harus nyisikan duit berapa?
15M. 150 150M. Berarti di pengeluaran sini ada penyisihan dana cadangan. Jumlahnya 1 tahun ini berapa? 50. Kan gitu. Setiap tahun dana ini ditransfer ke rekening tersendiri, namanya rekening kas daerah, namanya rekening dana cadangan. Di RKUD, rekening kas umum daerah itu ada namanya rekening dana cadangan. Untuk apa? Pembangunan sarpras pemerintah dah. Nah, setelah terkumpul, ini dasar transfernya itu perda tadi. Setiap tahun. Setelah terkumpul pada tahun ketiga sudah ada anggaran, ya. Berarti 150M. Tapi satu tahun 2 sudah melaksanakan perencanaan, sudah menghitung. Pada tahun ketiga ditariklah itu menjadi penerimaan dana. Itulah yang tadi. Paham? Ada pertanyaan? Dan rupiah ekonomi tadi, rancangan ekonomi disebut kerangka ekonomi. Itu analisis faktor ekonomi makro yang berdampak nantinya ke keuangan daerah. Itu tidak jauh selisih. Makanya kalau Bapak menyusun RPJMD, tolong lihat RPJMN. Jangan malas baca. Daya saing kita itu ya rendah karena malas baca. Apalagi ya Bapak ini ASN, itu janji di akhir masa jabatan. Oleh karena itu kalau salah satu tahun Anda gagal, gak sesuai mencapai target, tahun kedua proyeksinya gimana? Mengulang lagi, Pak. Tahun ketiga bagaimana? Karena di penghujung tahun kelima tadi Anda itu masuk neraka kalau nggak memenuhi janjinya. Duh, janji bro, sumpah jabatan.